Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifah binti Alusna. Saya dari kelas 2A Psikologi. Dan saya 2407016017. Pada video kali ini, di ujian akhir semester ini mata kuliah Psikologi Perkembangan, saya mengambil kasus dari beberapa jurnal mengenai penyakit hipertensi yang sangat rawan pada usia dewasa akhir, terutama pada rentan usia 36 sampai 45 tahun. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan komplikasi serius, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kualitas hidup penderitanya. Usia masa dewasa akhir biasanya pada umur 60 sampai akhir hayat. Namun pada jurnal yang saya baca, usia 36 hingga 45 tahun ini sudah dikategorikan menjadi usia dewasa akhir, karena di jurnal yang saya baca membahas penyakit hipertensi yang sering menyerang orang-orang yang berusia 36 sampai 45 tahun ini. Nah, pada masa dewasa akhir adalah masa di mana fungsi diri seseorang mengalami berbagai kemunduran dan keturunan, diantaranya pada aspek fisiologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Kondisi fisik cenderung menurun pada orang-orang yang memasuki masa dewasa akhir. Adapun kemunduran pada masa dewasa akhir ini biasanya ditandai dengan menurunnya ketahanan tubuh, kekuatan, dan stamina. Ada pula fungsi otak yang kian menurun, menyebabkan melemahnya daya ingat, elastisitas kulit yang mulai hilang kelenturannya, serta penyakit-penyakit yang mulai terkumpul dan terpusat menjadi kronis. Faktor yang mempengaruhi kesehatan pada masa dewasa akhir. Nah, kesehatan orang dewasa akhir dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Perubahan fisik yang tak terhindarkan, seperti penurunan fungsi organ dan melemahnya sistem kekebalan tubuh, menjadi tantangan utama bagi manusia dewasa akhir, umur 60 sampai akhir hayat itu. Faktor psikologi seperti stres, depresi, dan kesepian juga turut berperan. Selain itu, lingkungan sosial dan kondisi ekonomi yang kurang mendukung dapat memperburuk kondisi kesehatan. Selain perubahan fisik, faktor gaya hidup juga sangat mempengaruhi kesehatan orang dewasa akhir. Pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan konsumsi tembakau serta alkohol dapat mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Rokok ini merupakan salah satu olahan dari tembakau yang penyebabnya dia mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko penyakit kronis, guys. Nah, sekarang kita bahas mengenai hipertensi tadi. Hipertensi pada usia dewasa akhir adalah suatu kondisi kesehatan yang ditandai dengan tekanan darah yang tinggi di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan otak. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan hipertensi pada usia dewasa akhir, antara lain pola makan yang sangat berlebihan, kayak tinggi lemak dan garam, tinggi manis, konsumsi alkohol, pola hidup yang tidak sehat, dan faktor genetik yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, ada pola makan. Pola makan yang tidak sehat seperti mengkonsumsi alkohol dan kopi secara berlebihan, mengkonsumsi garam terlalu banyak, mengkonsumsi makanan tinggi lemak, kurang mengkonsumsi sayur dan buah sebagai sumber serat dan vitamin. Pola makan yang tidak baik akan menimbulkan masalah pada organ-organ yang berhubungan dengan peredaran aliran darah, seperti alkohol, merokok, dan minum kopi dapat mempengaruhi konstriksi pembuluh darah sehingga mengakibatkan tekanan darah meningkat. Ini menurut James 2018. Dan yang kedua, ada pola hidup. Pola hidup tidak sehat seperti kebiasaan merokok, stres, obesitas, diet berlebihan, dan kurang beraktivitas juga dapat menimbulkan hipertensi. Kerja jantung dalam memompa darah dapat terganggu karena hal-hal di atas. Seseorang yang senang melakukan hal-hal di atas dapat menyebabkan jantung bekerja secara cepat dalam memompa darah, sehingga akan timbul tekanan. Akan
timbul tekanan yang menyebabkan darah tinggi. Apabila tekanan darah tinggi ini terus berlanjut, hal ini akan mengarah pada komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Yang ketiga ada faktor genetik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizka Agustina dan Bambang Budi Raharji, dia mengungkapkan hasil bahwa terdapat hubungan antara faktor genetik dengan kejadian hipertensi akibat genetik atau riwayat keluarga yang mempunyai riwayat hipertensi, juga meningkatkan faktor risiko hipertensi, terutama hipertensi esensial dan faktor genetik. Selain itu, faktor-faktor lain seperti usia, jenis kelamin, serta stres yang berkepanjangan juga dapat mempengaruhi risiko seseorang terkena hipertensi. Ada pula dampak dari hipertensi pada usia dewasa akhir sangat beragam, mulai dari yang ringan seperti sakit kepala dan kelelahan, hingga yang berat seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan mengadopsi gaya hidup yang seimbang untuk mengurangi risiko terkena penyakit hipertensi. Oke, saya kira cukup review jurnal yang saya review tadi. Video tadi itu merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah psikologi perkembangan yang diambil oleh Ibu Siti Hikmah. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.